Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Syamsyah, Indri Maharani, Nanda Puspita Dewi, dan Paulus Pensies akan melanjutkan materi mengenai makhluk hidup. Asal mula kehidupan di bumi. Kehidupan di bumi berasal dari Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada atau ex nihil. Dari kosong belum berbentuk menjadi berbentuk dan tersusun. Dialah yang pada mulanya menciptakan alam semesta, laut, dan segala isinya. Diciptakannya bumi yang sebelumnya kosong dan udara untuk menutupi samudra raya dan segala yang hidup dan bernafas di bumi ini. Teori asal-usul kehidupan di bumi. 1. Teori generatio spontanea dikemukakan oleh filsuf Aristoteles. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi dengan sendirinya atau secara spontan. Contohnya, ulat timbul dengan sendirinya pada bangkai, cacing berasal dari lumpur, kecoa berasal dari selokan. Hipotesis ini tenggelam setelah munculnya para ilmuwan dengan pola pikir lebih rasional. Percobaan dan teori yang menyangkal generatio spontanea, misalnya teori omne vivum ex ovo dari Francesco Redi tahun 1626 sampai 1697 yang membuktikan bahwa mikroorganisme ulat pada bangkai tikus yang berasal dari telur atau ovum lalat. Kemudian dilanjutkan teori omne vivo ex vivo dari Lazzaro Spallanzani pada tahun 1729 sampai 1799 yang membuktikan bahwa mikroorganisme atau jasad renik dapat muncul dari dalam kaldu yang dibiarkan. Namun jika dididihkan kemudian tutup rapat, maka kaldu itu tidak busuk dan tidak ada belatung di dalamnya. Teori ini dilanjutkan oleh Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai 1895 dengan meneruskan percobaan dari Spallanzani. Ia berkesimpulan bahwa agar kehidupan baru terjadi dari kehidupan sebelumnya. Teori ini disebut teori biogenesis. Dengan teori ini, maka teori dari Aristoteles tersingkirkan karena banyak orang yang menerima teori ini. Yang kedua, teori kosmozoa. Teori ini berpendapat bahwa makhluk hidup di bumi berasal dari luar bumi, mungkin dari planet lain. Benda hidup ini datang dalam bentuk spora yang aktif dan jatuh ke bumi serta berkembang biak. Kemungkinan bergabung dengan meteoroid yang lain pula. Yang 3, teori Urey. Harold Urey tahun 1893, seorang ahli kimia Amerika mengemukakan bahwa atmosfer pada mulanya berupa gas metan, amoniak, hidrogen, dan H2O. Zat-zat ini adalah unsur penting kehidupan. Zat-zat hidup mula-mula terbentuk dari virus, setelah berjuta-juta tahun berkembang menjadi organisme yang terjadi karena reaksi kimia dan karena radiasi sinar kosmos. Keempat, teori Oparin dikemukakan oleh ahli biologi Rusia
Oparin atau pada tahun 1938 dan JBS Halden dari Inggris. Kehidupan terbentuk dari senyawa kimia dalam laut pada saat atmosfer bumi belum mengandung oksigen bebas. Senyawa ini antara lain adalah asam amino, purin basa, pirimidin, dan senyawa golongan gula. Terbentuklah senyawa-senyawa lain berkat kilatan petir dan sinar UV. Kelima, teori Pfluffer. Teori ini menyatakan bahwa bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas. Kemudian dari bahan itu mengandung karbon dan nitrogen membentuk senyawa sianogen atau CN. Senyawa tersebut dapat terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Selanjutnya terbentuk zat protein protoplasma yang akan menjadi makhluk hidup. Selanjutnya, hierarki kehidupan. Objek biologi dikaji pada seluruh tingkat organisasi kehidupan. Urutan tingkatan organisasi kehidupan disebut hierarki kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan dari yang terendah sampai tertinggi antara lain: 1. Atom adalah partikel yang paling kecil dan sudah tidak bisa dibagi-bagi. Yang kedua, molekul adalah bahan kimia dasar penyusun kehidupan. Molekul mengalami kondensasi sehingga membentuk asam amino, substansi kehidupan yang akan membentuk menjadi sel. Contohnya, asam nukleat berupa DNA atau RNA. Ketiga, sel adalah satuan atau unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Contoh, sel darah merah dan sel darah putih. Keempat, jaringan adalah kelompok sel yang sejenis, memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup multiseluler. Contoh, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang, dan lain-lain. Pada hewan, dan jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan pengangkut, dan lain-lain pada tumbuhan. Yang kelima, organ adalah kelompok jaringan yang bersatu dan bekerja sama yang menjalankan fungsi tertentu. Contoh, usus, lambung, paru-paru, jantung, dan lain-lain. Keenam, sistem organ adalah gabungan dari organ-organ yang bekerja sama untuk membentuk suatu sistem dalam kehidupan. Contohnya, sistem pencernaan disusun oleh lambung, usus halus, usus besar, dan usus 12 jari. Sistem koordinasi dan indera disusun oleh otak, sumsum tulang belakang, serabut saraf, dan panca indera. Ketujuh, organisme atau individu merupakan gabungan dari sistem-sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Satu organisme dapat disebut juga individu. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal. Contoh, seorang manusia, seekor anjing, seekor kucing, sebuah pohon jambu, dan lain-lain. Kedelapan, populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang menempatkan suatu daerah tertentu. Contoh, populasi harimau berjumlah 30 ekor. Populasi badak berjumlah 100 ekor. Populasi gajah berjumlah 23 ekor, dan lain-lain. Kesembilan, komunitas adalah seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas sawah terdiri dari padi, tikus, ular, dan elang. Komunitas kolam terdiri dari teratai, ikan, katak, dan lain-lain. 10. Ekosistem
adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik dalam satu kesatuan tempat hidup. Contoh ekosistem hutan, benda mati terdiri dari tanah, bebatuan, hujan, dan angin. Makhluk hidup terdiri dari harimau, lintah, gajah, dan lain-lain. Ekosistem laut, benda mati terdiri dari air laut, batu karang, dan lain-lain. Sedangkan makhluk hidupnya terdiri dari ikan, udang, kepiting, plankton, dan lain-lain. 11. Bioma adalah kumpulan ekosistem terestrial yang melingkupi wilayah yang luas, yang pada umumnya dipengaruhi oleh iklim regional, sehingga terdapat tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Pengelompokan bioma berdasarkan vegetasi dan mendominasi bioma tersebut. Contoh, bioma adalah gurun, padang rumput, tundra, taiga, hutan gugur, hutan hujan tropis. Yang terakhir, yang ke-12, biosfer atau lapisan kehidupan adalah seluruh planet bumi beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sejarah perkembangan makhluk hidup atau Petrus Haryo Suptono. Berbagai penelitian tentang makhluk hidup pertama yang pernah hidup adalah dari makhluk-makhluk jenis mikroorganisme. Makhluk kecil yang bersel satu seperti protozoa yang diyakini sebagai awal dari kehidupan yang ada, seperti sekarang ini. Perkembangan bumi telah mengalami berbagai babak. Para ahli membaginya menjadi 4 babak perkembangan, yaitu zaman Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. 1. Zaman Azoikum. Zaman ini berlangsung kurang lebih 2500 juta tahun. Bumi masih merupakan bola gas yang sangat panas yang berputar pada porosnya. Kedua, zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun, di mana keadaan bumi belum stabil, iklim masih berubah-ubah, dan curah hujan yang sangat besar. Pada zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan seperti makhluk bersel satu atau mikroorganisme, hewan-hewan kecil yang tidak bertulang belakang, jenis ikan, dan jenis ganggang atau rumput-rumputan. Adanya hewan dan tumbuhan di bumi pada zaman itu diketahui dari sisa-sisanya yang telah membantu, yang disebut fosil. Zaman ini disebut zaman primer atau pertama. Ketiga, zaman Mesozoikum. Zaman ini terjadi sekitar 65-200 juta tahun yang lalu. Saat itu mula muncul pohon-pohon besar dan hewan-hewan yang hidup di darat. Iklim semakin membaik, curah hujan mulai berkurang. Sungai-sungai besar dan danau-danau banyak yang kering dan berlumpur. Ikan banyak yang mati, tapi beberapa jenis dapat bertahan hidup. Ikan yang dapat bertahan hidup mengalami perubahan hingga mereka dapat hidup di darat dan di udara. Beberapa hewan amfibi tumbuh menjadi besar sekali. Bahkan besarnya ada yang melebihi seekor buaya. Bentuknya berubah. Sisiknya menjadi besar-besar, telurnya berkulit keras seperti telur ayam. Mereka tidak lagi bertelur di air, tetapi di darat. Itulah hewan reptil yang pertama. Beberapa jenis reptil pada zaman prasejarah yang mirip dengan reptil sekarang. Reptil yang terbesar di antaranya adalah dinosaurus,
Odontosaurus dan Tyrannosaurus. Dan Pteranodon, reptil terbang yang memiliki sayap lebih besar dari sayap burung dan mampu melayang berjam-jam di udara mencari makan. Di akhir zaman Mesozoikum, hewan mamalia atau hewan menyusui sudah mulai ada. Zaman ini disebut juga zaman sekunder atau zaman kedua. Keempat, zaman Neozoikum. Zaman ini berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu. Zaman Neozoikum dibagi atas dua zaman, yaitu satu, zaman Tersier atau zaman ketiga. Zaman ini dibagi menjadi beberapa masa, yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Makhluk primata atau binatang menyusui seperti kera mulai muncul sejak zaman Paleosin. Orang utan mulai muncul pada masa Miosen. Di akhir masa Miosen terjadi perubahan besar pada kulit bumi dan lingkungan alamnya. Benua Afrika lepas dari benua Asia sehingga muncul Laut Merah. Daerah hutan di Afrika Timur berubah menjadi sabana. Pada zaman Pliosen, yaitu sekitar 10 juta tahun yang lalu, hidup hewan yang lebih besar dari gorila yang disebut Gigantropus atau kera manusia raksasa. Gigantropus hidup hingga dapat berkembang biak dari Afrika ke Asia Selatan dan Asia Tenggara. Selain Gigantropus, pada masa yang sama hidup makhluk lain yang disebut Australopithecus atau manusia kera dari selatan. Di Kalimantan Barat, dari kala Eosen akhir ditemukan fosil hewan vertebrata, yaitu Ancotherium dan Choeromouse, sejenis babi purba yang juga ditemukan di Asia daratan. Penemuan ini membuktikan bahwa pada kala Eosen akhir, Kalimantan Barat bergabung dengan daratan Asia. Kedua, zaman Quarter atau zaman keempat. Zaman ini dimulai dari sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistocene atau Diluvium dan kala Holocene atau Alluvium. Pada kala Pleistocene atau Diluvium mulai muncul manusia purba. Keadaan alam pada masa ini masih labil karena silih bergantinya dua zaman, yaitu zaman glasial dan zaman interglasial. Zaman glasial adalah zaman semakin meluasnya lapisan di kutub utara, sehingga Eropa dan Amerika bagian utara tertutup. Sedangkan daerah yang jauh dari kutub terjadi hujan lebat selama bertahun-tahun. Permukaan air laut turun disertai dengan naiknya permukaan bumi di berbagai tempat. Zaman interglasial adalah zaman di antara dua zaman es. Temperatur naik hingga lapisan es di kutub utara mencair. Akibatnya, permukaan air laut naik dan terjadi banjir besar di berbagai tempat yang menyebabkan banyak daratan terpisah oleh laut dan selat. Pada kala Pleistocene ini hanya hewan admin tebal saja yang mampu bertahan hidup. Salah satunya mamut atau gajah Bristol tebal. Sedangkan hewan yang admin pindahkan ke daerah tropis. Garis Wallace adalah garis antara Selat Makassar dan Lombok
yang merupakan batas antara dua jalan penyeberangan binatang tersebut. Selain itu, juga terjadi perpindahan manusia purba dari Asia ke Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil Sinanthropus pakinensis di Peking atau Cina, yang sejenis dengan Pithecanthropus erectus dari Trinitil, Ngawi, Jawa Timur. Kala Holocene atau Aluvium. Pada awal masa ini, sebagian besar di kutub utara sudah lenyap, sehingga permukaan air laut naik lagi. Manusia purba menghilang, kemudian muncul manusia cerdas atau Homo sapiens seperti manusia sekarang. Teori evolusi. Teori ini menjelaskan bahwa keragaman semua spesies di muka bumi sekarang berasal dari nenek moyang bersama. Beberapa pandangan mengenai teori evolusi. Satu dari Anaximander pada tahun 611 sampai 5747 sebelum Masehi berpendapat bahwa asal mula kehidupan dari laut atau akuatik berkembang membeku menjadi daratan. Selama proses transisi inilah manusia berkembang dari merman menjadi mermaid. Kedua, dari Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 berpendapat bahwa benda-benda hidup berkembang semakin sempurna karena pengaruh kekuatan tertentu, yakni intelligensi, dan makhluk hidup di daratan berasal dari lautan. Makhluk hidup akan bertahan karena ia kuat. Ketiga, dari Charles Robert Darwin pada tahun 1802 sampai 1822 mengemukakan teori evolusi yang sangat revolusioner, yaitu bahwa dasar dari segala evolusi organik yaitu seleksi alam dan seksual. Seleksi alam berupa pertarungan dalam kehidupan yang kuat akan bertahan. Misalnya jerapah bertahan hidup dengan mengandalkan tinggi dari jenis jerapah yang lainnya. Dan seleksi seksual wujudnya adalah yang kuat mengusir yang lemah karena tidak bisa melanjutkan keturunan. Identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup. Berabad-abad yang lalu, makhluk hidup dikelompokkan hanya ke dalam dua kategori saja, yaitu hewan atau tumbuhan. Saat ini, pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup telah dipergunakan untuk membuat pengelompokan yang lebih luas dan lengkap. Sistem klasifikasi yang digunakan saat ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh Carl Linnaeus. Organisme atau makhluk hidup diberi nama menggunakan sistem binomial atau tata nama ganda berdasarkan genus dan spesiesnya. Takson tersebut adalah sebagai berikut yang terdiri atas 8 tingkatan di dalam taksonomi atau 7 jika meniadakan takson domain. 1. Domain. Domain adalah tingkat teratas dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Dalam sebuah domain terdapat jumlah makhluk hidup yang paling banyak karena takson ini memang berada di tingkatan paling atas, sehingga klasifikasinya juga paling luas. Pada tingkatan domain, perbedaan pada makhluk hidup dilakukan berdasarkan jenis selnya saja, yaitu bakteria, archaea, dan eukarya. Kedua, kingdom. Kingdom adalah tingkatan yang merupakan pecahan dari domain dan terdiri atas 5 klasifikasi, diantaranya 1 animalia,
yaitu seluruh hewan multiseluler, kedua fungi, termasuk keluarga lumut, jamur dan ragi, ketiga monera atau prokariot, termasuk keluarga bakteri dan alga hijau biru. Plantae, yaitu seluruh tanaman. Kelima, protista, termasuk amuba, chlorella, dan plasmodium. Ketiga, pilum atau hewan atau divisio tanaman. Pilum adalah tingkatan klasifikasi makhluk hidup setelah kingdom untuk hewan, sedangkan untuk tanaman adalah divisio. Dalam takson ini, pengklasifikasian digunakan berdasarkan ciri-ciri umum yang sama. Di dalam kingdom Animalia terdapat 9 pilum: Annelida, Arthropoda, Chordata, Coelenterata, Echinodermata, Mollusca, Nematoda, Platyhelminthes, Porifera. Sedangkan dalam kingdom Plantae terdapat 10 division, yaitu Bryophyta, Coniferophyta, Cicadophyta, Gingophyta, Gnetophyta, Lycophyta, Magnoliophyta, Polypodiophyta, Psilotophyta, dan Sphenophyta. Keempat, kelas. Pada tingkatan kelas, makhluk hidup diklasifikasikan pula berdasarkan kemiripan. Hanya saja, proses klasifikasinya dilakukan dengan lebih mendetail dibandingkan pilum dan divisio. Saat ini kita bisa temukan lebih dari 100 kelas, contohnya vertebrata, invertebrata, monokotil, dan dikotil. Kelima, ordo. Ordo adalah klasifikasi makhluk hidup di level berikutnya setelah kelas, dan merupakan pengelompokan bagi hewan dan tanaman yang lebih spesifik lagi. Beberapa contoh ordo adalah karnivora, primata, tanaman berbunga, dan hewan pengerat. Keenam, familia. Takson familia atau famili ini bisa diibaratkan seperti pengelompokan keluarga yang meskipun berbeda-beda tapi ada cukup kemiripan sebagai keluarga yang sama. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam dunia makhluk hidup. Ketujuh, genus. Genus adalah bagian pertama dari nama ilmiah makhluk hidup yang menggunakan tata nama ganda. Sebagai contoh, dalam nama ilmiah singa adalah Panthera leo, dan nama ilmiah harimau adalah Panthera tigris. Dengan begitu, Panthera adalah genusnya. Yang terakhir, ke-8, spesies. Spesies adalah tingkatan terakhir yang paling spesifik dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup dengan spesies yang sama adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki kemiripan terbanyak dan paling pas untuk berkembang biak untuk menghasilkan keturunan yang sehat. Selanjutnya, perilaku makhluk hidup atau etologi. Perilaku makhluk hidup ada dua, yaitu perilaku bawaan atau yang diwariskan, yaitu naluri, pelepas perilaku naluria, perilaku ritme, dan jam biologis. Dan yang kedua adalah perilaku terajar, yaitu kebiasaan, keterpatrian atau imprinting, respon lazim, kelaziman instrumental, motivasi, konsep, bahasa memori, dan perilaku adaptif. Dan faktor-faktor perilaku makhluk hidup ada 6. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, insting atau naluri. Yang ketiga, kecerdasan. Keempat, strategi. Selanjutnya, kamuflase. Dan yang terakhir, migrasi. Dan faktor-faktor persebaran makhluk hidup ada 3. Yang pertama, lingkungan abiotik. Contohnya iklim, keadaan,
tanah, air, dan permukaan bumi. Yang kedua, lingkungan biotik, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah sejarah geologi atau penghambat fisik. Sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam atau yang biasa disingkat sebagai SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau makhluk hidup. Jenis SDA dibagi menjadi dua, yaitu SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang permanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Masuk ke pembahasan ekosistem. Pengertian dari ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Unsur-unsurnya ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dan komponen abiotik adalah suhu, air, garam, tanah, dan sebagainya. Macam-macamnya ada tiga, yaitu ekosistem darat, ekosistem air, dan ekosistem buatan. Interaksi antar komponen. Yang pertama, parasitisme, yang kedua netralisme, yang ketiga protokooperasi, yang keempat amensalisme, kelima mutualisme, keenam komensalisme, ketujuh predasi, dan yang terakhir ada kompetisi. Pembahasan yang terakhir adalah keseimbangan ekosistem. Keadaan di mana komponen penyusun ekosistem, yaitu biotik dan abiotik, dalam keadaan seimbang atau berada di porsi yang seharusnya, baik dalam jumlah maupun peranan. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, terdapat interaksi meliputi aliran energi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, daur biogeokimia, dan produktivitas lingkungan tersebut. Selanjutnya yang kedua, lingkungan yang mampu mempertahankan terhadap gangguan alam, baik gangguan secara alami maupun buatan. Yang ketiga, terbentuknya lingkungan yang klimaks, yaitu lingkungan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon atau terbentuknya hutan. Dan yang terakhir, lingkungan yang memiliki daya dukung lingkungan, yaitu lingkungan yang mampu mendukung semua kehidupan organisme. Karena dalam lingkungan terdapat berbagai sumber daya alam seperti hayati dan non-hayati.